Kepada Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo, kemudian kepada Bapak Johannes Wulang, Vice President Bisnis PT Pegadaian, silahkan. Juga secara khusus ya kepada Pak Abdul Gofar dari Universitas Nahdlatul Ulama. Kami minta juga maju ke depan. Silahkan kita duduk bersila saja ya. Nanti kalau kita berdiri mungkin ini. Sambil menunggu juga kalau ada yang mewakili Bupati Kabupaten Bantul, Pak Ari Budi Nugroho sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, jika sudah ada di tempat kami minta dengan hormat untuk juga maju ke depan. Oke. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah karena kita bisa berkumpul di tempat yang sangat semarak, yang sangat penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam kita ajukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini sebagaimana tadi dikemukakan oleh pembawa acara, kita akan mengadakan acara dalam rangka ulang tahun Kampung Mataraman, itu yaitu peluncuran 3 kegiatan. Yang pertama adalah jagongan selapanan yang malam ini kita lakukan sebagai spesial eventnya. Kemudian ada program pesantren emas, itu adalah program ekosistem madani atasi sampah, yaitu bagaimana pesantren terlibat dalam mengatasi sampah. Kemudian juga ada program Segoro Lampah, yaitu semangat gotong royong atas pilah sampah dari rumah. Luar biasa sekali ya 3 program ini. Mari kita tepuk tangan dulu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita sudah ada beberapa tokoh, beberapa sosok yang sangat penting sekali yang nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol dalam selapanan kali ini, spesial event kali ini gitu. Tapi sebelumnya ya, karena tadi seharian kita sudah mengadakan jagongan sampah yang dihadiri para aktivis, dihadiri kalangan pemerintah, dihadiri kalangan pesantren, dihadiri lembaga-lembaga, pokoknya dihadiri orang-orang yang memiliki perhatian, yang memiliki komitmen pada masalah sampah. Jadi sampah ini juga sudah menjadi soal yang sangat besar sekali, bukan soal 1-2 orang, tapi masalah semua orang. Karena itulah maka topik kita adalah ya dari masalah sampah ke daulat sampah. Jadi kita bagaimana justru bukan sampah yang menjajah kita, tapi bagaimana kita berdaulat untuk mengatur sampah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil pertemuan itu sudah kita bikin beberapa rumusannya gitu. Nah, karena itu agar nanti perbincangan kita tidak
mengawang-awang, tapi justru berakar dari masalah yang kita hadapi. Nah, karena itu kami mengundang kepada Saudari Ashili Ahitsti untuk maju ke depan membacakan sedikit ya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi hasil dari jagongan sampah dari tadi pagi hingga menjelang maghrib tadi gitu. Silakan Saudari Ashili Ahitsti. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi rencana aksi Jagongan Selapanan Darurat Sampah ke Daulat Sampah Yogyakarta Minggu 2 Juli 2023. Kami akan membicarakan hasil pleno dari hasil jagongan sampah yang berlangsung sejak pagi sampai siang yang menghasilkan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi. Dalam jagongan yang dihadiri oleh komponen pemerintah, para aktivis, praktisi, komunitas, serta akademisi yang memiliki perhatian dalam isu sampah, kami sudah mengidentifikasi dan memetakan beberapa problem dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa problem yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, yaitu 1. Political will pemerintah desa telah ada, namun hanya yang punya perhatian terhadap isu pengelolaan sampah. 2. Leadership desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, namun jumlah pimpinan desa yang memiliki keberpihakan pada pengelolaan sampah masih sedikit. 3. Agen perubahan di level kalurahan atau kelurahan bermunculan, namun belum banyak yang menyentuh isu pengelolaan sampah. 4. Jaringan antar berbagai aktor yang berperan dalam pengelolaan sampah belum terbentuk. 5. Dukungan dan pendampingan dari pemerintah pada BUMDesa dan komunitas pengelola sampah belum serius. 6. Harga sampah yang dapat dijual sifatnya fluktuatif dan ditentukan oleh pasar. Pemerintah belum mengatur soal harga sampah. 7. Saat ini sampah mayoritas dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkelompok. Pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan atau kelurahan melalui BUMDesa masih sedikit. 8. Pengelolaan sampah di level kalurahan atau kelurahan yang dilakukan oleh BUMDesa atau komunitas keberlanjutannya masih kecil. 9. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. 10. Perilaku masyarakat soal sampah mayoritas masih pada tahap buang, belum pada tahap memilah. Kami juga mengidentifikasi beberapa potensi pengelolaan sampah sebagai berikut. 1. Adanya kolaborasi pemerintah desa, BUMDesa, swasta dalam pengelolaan sampah. 2. Adanya political will pemerintah kabupaten dalam bentuk surat edaran bupati tentang pengelolaan sampah. 3. Adanya praktik baik pengelolaan sampah di level kalurahan atau kelurahan. 4. Adanya forum bank sampah sebagai arena komunikasi belajar dan berbagai antar pengelola sampah. 5. Adanya kolaborasi pengelolaan sampah antara kelompok masyarakat dengan pengelolaan sampah swasta online, sehingga memudahkan masyarakat mengelola sampah. Berdasarkan problem dan potensi yang telah kami identifikasi, berikut ini beberapa rumusan rekomendasi aksi pengelolaan sampah. 1. Kebijakan pengelolaan sampah di DIY harus komprehensif dan diatur mulai dari hulu ke hilir. 2. Kebijakan pengelolaan sampah termasuk Raperda Pengelolaan Sampah Regional Piungan yang sedang disusun di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melihat aspek-aspek sebagai berikut. A. Mengubah perspektif pembuangan menjadi pemprosesan. B. Perspektif zero waste harus ada dalam kebijakan. C. Skema industrialisasi sampah. D.
segmentasi pengelolaan sampah lebih spesifik dari segi sektor pendidikan, kesehatan, industri, dan lain-lain. Peran masyarakat dalam konteks gerakan revolusi zero waste sampah dari lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan institusi sederajat atau perguruan tinggi. Skema insentif, disinsentif tidak selalu bernilai ekonomis. Sanksi efek jera dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak warga. Efektivitas penggunaan anggaran. Pengadaan lahan untuk pengelolaan sampah dipermudah. Dan aktor-aktor penggerak pengelolaan sampah pada tingkat komunitas, desa, dan lainnya harus didukung. Poin ketiga, apabila aspek di atas, poin kedua, tidak terakomodir dalam Raperda Pengelolaan Sampah Regional Piungan, maka aspek tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan pelaksana dan perda sampah. Poin 4, pembentukan atau maksimalisasi peran forum pengelola sampah sebagai forum best practice tentang pengelolaan sampah. 5, penyadaran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh perempuan tentang isu sampah. 6, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, pengurus gereja, takmir masjid, organisasi massa, PKK menjadi agent of change isu sampah. 7, advokasi ke Pokja 4 PKK kabupaten atau kota tentang isu pengelolaan sampah. 8, memperbanyak inisiasi kolaborasi pengelolaan sampah antara pemerintah desa, BUMDesa, dan swasta. 9, pelatihan tentang tata kelola sampah kepada BUMDesa dan pengelola sampah berbasis komunitas. 10, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita, pengurus gereja, takmir masjid, organisasi massa, dan PKK melakukan edukasi sampah pada masyarakat untuk mengubah perilaku buang menjadi memilah. Dalam melakukan rencana aksi ini, berikut ini beberapa stakeholder strategis yang akan dilibatkan. Yang pertama, CSR. 2, anggota Dewan atau DPRD. 3, Dinas Lingkungan Hidup. 4, Dinas Pendidikan. 5, Dinas Kesehatan. 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 7, Pemerintah Desa. 8, BUMDesa. 9, pengelola sampah berbasis komunitas. 10, perusahaan swasta, 11, pengelola sampah swasta, 12, tokoh agama, 13, tokoh masyarakat, 14, tokoh muda, 15, tokoh perempuan, 16, organisasi massa, dan 17, PKK. Demikian hasil pleno ini kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita hasilkan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangan kepada Saudari Asili Ahisti yang baru saja membacakan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi hasil jagongan sampah dari tadi pagi sampai kira-kira jam 5 sore tadi. Ya, kenapa kok jagongan sampah itu di Kelurahan Panggung Harjo ya? Ya pertama karena sampah itu memang soal yang menjadi masalah kita semua. Yang kedua, karena Kelurahan Panggung Harjo itu adalah desa atau kelurahan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola sampah sehingga menjadi teladan bagi banyak desa, bagi banyak pemerintah, bagi banyak komunitas di berbagai tempat. Bukan hanya di Jogja ya atau di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Karena itu tepuk tangan untuk Kelurahan Panggung Harjo. Oke, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita sebelum saya lanjutkan, kalau mohon maaf kalau misal sudah berada di tempat Pak Ari Budi Nugroho dari Kepala Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
kami mintakan dengan hormat untuk maju ke depan kalau sudah ada di sini gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan beberapa narasumber kita di depan ini. Sebelum nanti kita melakukan peluncuran 3 program di Panggung Harjo ini, ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang dihasilkan dari jagongan sampah. Dan di jagongan sampah tadi itu ada 12 pesantren yang ikut terlibat di dalam konteks bagaimana pesantren itu juga memecahkan atau menyelesaikan masalah sampah. Karena kita tahu pesantren itu santrinya ribuan ya, santrinya ribuan. Dan karena itulah itu sebagai bagian dari kegiatan pendampingan desa yang dilakukan oleh Pegadaian itu diantaranya juga bagaimana mengembangkan pengelolaan sampah di pesantren. Nah, di hadapan kita ini ada Pak Abdul Ghaffar, MBA ya, dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang kebetulan menjadi mitra bekerja sama dengan Panggung Harjo, dengan Desa Panggung Harjo untuk pembinaan atau pendampingan pengelolaan sampah di di pesantren. Mungkin Pak Ghaffar bisa memberikan semacam wawasan gitu ya. Kira-kira apa yang kenapa pesantren itu penting dan apa yang akan dilakukan pesantren dan apa kira-kira bahayanya kalau pesantren nggak peduli dengan sampah ini. Silakan Pak Ghaffar. PAN itu kayaknya ada beberapa pesantren ya, yang merawung. Kalau ada ungkapan itu, an-nadzafatu minal iman, itu orang pesantren mesti kenal itu. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Bahwa orang do iso nglakoni itu persoalan beda ya kan. Ya, tapi ini harus menjadi basis nilai, ya, basis nilai yang harus kita kembangkan. Hanya persoalannya persepsi tentang bersih itu seperti apa, itu masalahnya. Ya, ini yang harus terus kita lakukan edukasi. Ya. Jadi sekarang kalau Biyen itu kalau kita ke stasiun kereta api kan ledek ya. Karena jari wong biyen itu wis resik. Tapi sekarang itu berubah, maka imajinasi masa lalu itu ledek, gitu ya, tidak bersih. Gitu ya. Jadi mungkin dulu pesantren juga ledek ya, tapi sekarang mungkin sudah ada imajinasi bersih. Maka saya kira an-nadzafatu minal iman itu harus menjadi basis value, harus menjadi basis nilai kita gitu ya. Sehingga kata bersih itu artinya bukan hanya kira-kira orang najis ngono ya kan. Bukan hanya itu, tapi juga enak dipandang gitu ya, tertata rapi dan seterusnya. Dan kalau kita bicara kayak gitu pasti ada hubungannya dengan sampah. Jadi kalau dulu mungkin ada plastik di halaman gitu mungkin enggak risih, kalau sekarang harus sudah mulai risih gitu. Karena kalau bersih, baju putih bersih itu ada satu nokta itu sudah risih, tapi lambine wis kotor, itu meskipun noktahnya banyak dianggap bersih gitu ya. Jadi ini persoalan mindset. Jadi mindset ini saya kira perlu kita kembangkan di dunia pesantren kita gitu. Dan kita bareng-bareng lah ya, jadi UNU juga ke depan ada challenge gitu karena sekarang di Loano, nanti kalau di kampus baru ya beda mana itu, RSIE itu ya. Jadi mindset ini yang harus kita rubah, itu yang pertama. Dan insya Allah kalau mindsetnya berubah itu akan mengarah ke perilaku yang lebih baik. Perilaku yang lebih baik. Nah perilaku yang lebih baik itu harus ada praktek perilaku. Praktek perilaku itu tadi value-nya an-nadzafatu minal iman, praktek perilakunya adalah kudu apa? Ya kira-kira ya difasilitasi lah. Jadi kita kalau peduli sampah orang no tempat sampah berarti ya perilakunya belum nyambung gitu.
Karena orang mau buang menjadi tidak ada tempatnya. Gitu. Jadi maka ada gerakan tempat sampah dulu. Gerakan tempat sampah itu ya mungkin nanti dikasih judul. Biar tidak terlalu repot menurut saya ya judulnya organik sama yang tidak organik. Itu dulu. Nanti kalau judulnya terlalu banyak angel. Ya kan? Jadi ini sampah apa gitu ya. Jadi saya kira itu yang langkah kedua itu langkah kecil. Ya, langkah-langkah kecil yang dilakukan. Banyak pesantren sudah melakukan itu. Rapi itu sudah senang sekarang. Kalau ada sandalnya tamu itu dari masjid sudah menghadap ke sana. Itu sudah ada kesadaran bahwa rapi itu bagus. Ya. Indah itu adalah, ya jenenge indah ya bagus. Mesti gitu ya. Jadi itu saya kira kalau kita pesantren mungkin hal-hal seperti itu yang ini Kang Salim yang perlu kita lakukan. Dan kalau pesantren bisa menjadi uswah, bisa menjadi percontohan seperti Panggung Harjo, percontohan desa gitu ya. Pesantren percontohan umat, maka gerakan berikutnya itu akan menjadi jauh lebih mudah. Ada pesantren yang sudah bisa jadi contoh enggak Pak Gofar? Ada enggak sudah pesantren yang dalam hal pengelolaan sampah yang sudah bisa jadi contoh? Atau sedang akan dibangun untuk menjadi contoh? Kalau kita menyebut salah satu nggak enak ya, tapi kesadarannya sudah mulai muncul. Ya, oke. Kesadaran ini sudah muncul. Gusti nanti menekankan itu ya. Jadi kalau ini muncul ya, di katakanlah komunitas-komunitas pesantren, saya kira nanti santri kalau lulus jadi kiai ya sama. Perilakunya menjadi lebih bersih gitu ya. Jadi imajinasi kalau biar kan pesantren gudikan dan seterusnya gitu ya. Sekarang nggak ada lah, al-gudik itu nggak ada lagi. Jadi sudah mulai baik bahwa genduren itu tetap ono Kang ya, makan bersama, kebersamaan itu ada. Tapi saya kira sudah nanti akan menjadi genduren yang higienis. Nah, itu ono nanti. Iya. Ya kan? Merokok yang sehat itu ono nanti. Nah, yang pesantren itu ada merokok terus ya pesantrennya. Jadi saya kira tidak harus menghilangkan tapi mengelola. Iya. Jadi saya kira mengelola itu kata kuncinya. Saya kira itu Kang. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan nih untuk Pak Abdul Ghaffar dari UNO ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami mintakan dengan hormat Pak Ari Budi Nugroho untuk juga ke depan. Pak Ari Budi Nugroho ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan sampah itu sebuah gerakan yang nggak bisa dibangun sesaat ya, nggak bisa dilakukan sebentar, perlu waktu yang lama untuk membangunnya. Karena itu gerakan kultural itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Nah, ini ada Gusti Marel ya. Gusti Marel ini pengageng Keraton Yogyakarta, tetapi Mas Marel ini juga secara khusus itu membawahi namanya Bebadan Pangrekso Loko ya. Ini sebuah lembaga di keraton yang khusus mengurusi lingkungan. Benar nggak Gus Marel? Nah, nanti sebelum saya bertanya lebih lanjut kira-kira gimana membangun gerakan lingkungan itu gitu, dan Mas Marel ini secara khusus nanti kalau ini betul-betul harus banyak kita harapkan membantu gerakan selapanan di sini ya, segoro lampah di sini gitu. Tapi sebelumnya mungkin Mas Marel menjelaskan dulu nih lembaga ini badan ini lembaga apa dan kira-kira apa ya yang diharapkan dari masyarakat dan mungkin nanti dari masyarakat harapannya terhadap keraton ya dalam hal lingkungan. Monggo Mas Marel. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marel. Di keraton itu sekarang saya langsung jelaskan Pak. Di keraton itu sekarang seperti dunia, karena dunia ini terus berjalan, dunia ini terus berputar, sama juga tantangan-tantangannya. Makanya setelah kita lihat
ternyata bumi ini yang penting juga adalah lingkungan dan kestabilan lingkungannya. Gitu. Karena di keraton itu kami juga menjunjung tinggi atau mungkin Bapak Ibu sering dengar yaitu Memayu Hayuning Bawono. Di mana artinya juga menjaga, melestarikan dan mempercantik lah lingkungan dan seluruh ciptaannya gitu. Nah, akhirnya dari situ dibentuklah satu badan di dalam keraton, semacam departemen lah istilahnya. Bebadan Pangreksa Loko. Bebadan Pangreksa Loko ini bergerak di bidang lingkungan dan juga sosial, kurang lebih. Nah, kenapa kok bergeraknya ke arah situ? Kenapa kok lingkungan itu penting? Kurang lebih tadi seperti yang sudah disampaikan dan juga teman-teman dari Pak Lurah dan yang lain. Karena lingkungan itu adalah hal yang paling penting yang nanti kita juga bisa berikan ke anak cucu kita. Itu adalah hal-hal yang paling penting. Kemudian di Indonesia sendiri kemarin itu menurut riset itu memiliki polusi plastik yang cukup besar. Hampir 67-68 juta ton di tahun 2020. Tapi sama seperti yang tadi disampaikan bahwa gerakan-gerakan itu harus dimulai dari gerakan-gerakan masyarakat. Di sini pemerintah provinsi baik provinsi ataupun kabupaten sudah menyediakan perangkat dan undang-undangnya. Tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, nah itu yang akan menjadi penting gitu. Kalau sudah disiapkan semua, tapi seperti tadi yang dijelaskan bahwa salah satu poin permasalahan adalah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Tadi disampaikan baru sampai di titik membuang, tapi tidak memilah. Nah, ini yang menjadi problem kita bersama. Karena apa? Sampah ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Apakah kesehatan, bisa ketika itu tidak higienis, tempat bertumbuhnya kuman dan lain-lain. Masalah lingkungan, banyak sekali kita lihat kasus-kasus banjir dan yang lain-lain itu permasalahannya adalah permasalahan sampah-sampah yang tersumbat gitu, yang tidak terolah, yang dibuang sembarangan, yang tidak tersumbat gitu. Lalu juga memberikan di mana ketika problem ini adalah problem mungkin kelurahan, lalu itu menjadi problem kabupaten, lalu kabupaten menjadi problem provinsi menjadi problem nasional dan juga internasional. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Ya harus dimulai dari hulunya tadi itu. Dari hulunya di mana awal kali kita membuang sampah baik di rumah makan dan ini kita lihat kan sekarang banyak juga stol-stol makanan dan yang lainnya. Ini harus kita ingat untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Nanti ketika sudah pada tempatnya harus dipilah juga gitu. Karena apa? Masalah-masalah yang timbul, yang mungkin timbul hanya di kelurahan atau padukuhan itu berkontribusi ke masalah-masalah yang tingkat provinsi dan nasional. Nah, bagaimana caranya kita bergerak ke situ? Salah satu yang tadi sudah disampaikan adalah nilai-nilai keagamaan, tapi juga nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan kita sebagai orang Jogja ini kan adalah gotong royong, guyup rukun gitu. Itu yang harusnya kita jaga bersama gitu. Kenapa? Karena problem sampah ini adalah problem sosial, bukan problem individual. Gitu. Yang buang sampah satu orang tapi kalau satu kepala rumah tangga, tapi kalau dikalikan satu kelurahan dan satu kecamatan lalu satu kabupaten, ini menjadi problem yang besar gitu. Nah, ini adalah problem yang harus diselesaikan kembali ke masyarakat. Dan salah kalau banyak orang mengira nilai-nilai lokalitas kita, contoh seperti tadi gotong royong, guyup rukun, dan saling menjaga persaudaraan, tali silaturahmi satu sama lain, itu tidak kita kedepankan. Yang ada kita ke depan ini semakin zaman berkembang ini bukannya semakin bersama, tapi semakin individualistik gitu. Itu yang kita harus cegah gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai lokal, nilai-nilai wisdom, local wisdom itu harus terus kita
bahasanya apa ya, kita suarakan terus supaya kita ini selalu ingat bahwa Jogja dan juga setiap kabupaten-kabupatennya, baik kelurahannya seperti sekarang kita di Panggung Harjo, bahwa nilai lokalitasnya yang dipimpin oleh Pak Lurah untuk tetap solid bersama menjaga lingkungan itu harus menjadi titik yang kita terus dukung dan kita terus support. Dan saya senang sekali tadi ada dari, saya lihat tadi ada dari Pegadaian dan juga dinas, lalu akademisi yang mendukung itu gitu. Karena pemerintah memang menjadi pelaksana dan membuat ruang dan kebijakan, tapi tidak bisa jika tidak ada dorongan dan kebersamaan dari masyarakat juga gitu. Dan di sini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu selalu mendorong dan menjembatani nilai-nilai lokal itu dari masyarakat ke pemerintah baik kalurahan, kabupaten ataupun provinsi. Sama hal yang kami lakukan juga dari Keraton Ngayogyakarta yang sudah kami lakukan itu berada di Sleman. Beberapa lokasi-lokasi di sana rusak dikarenakan adanya pertambangan pasir ilegal. Yang kebetulan kami juga kerjasama dengan pihak Universitas NU untuk mengkonvert itu menjadi tempat pakan ternak karena di sana banyak sekali ternak. Kami juga kemarin sudah meresmikan di Gunung Kidul juga untuk menyiasati pakan dan juga kondisi-kondisi lahan yang kritis gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada penjembatan, pemerintah juga sudah terus berusaha, tapi ada hubungan jembatan dengan masyarakat ini tidak terjalin dengan solid. Nah ini kerjasama ini tidak bisa berhasil. Nah disitulah kenapa kami dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ingin merajut semua pihak, baik dari pemerintah formal dan informal untuk terus bersama dan juga kelompok-kelompok masyarakat gitu. Seperti yang kita lihat sekarang ini di Panggung Harjo gitu. Apalagi dengan inisiasi Pak Lurah dan juga dukungan-dukungan dari Pemkab Bantul yang sangat maju gitu. Kami sering diskusi panjang Bapak mengenai sampah ini. Bagaimana Kelurahan Panggung Harjo ini bisa mengurangi beban sampah Provinsi Jogja gitu. Lalu kemarin juga sepertinya tantangan hidup kita ke depan ini tidak statis, tidak berhenti, tapi tantangan kehidupan kita ini selalu berubah gitu. Ini juga yang selalu disampaikan oleh Ngerso Dalem bahwa tantangan-tantangan zaman ini terus berubah, tantangan zaman ini terus berkembang, terus berbeda terus gitu. Dan kami dari keraton pun juga terus berusaha merubah gitu. Mungkin badan ini contohnya, Pangrek Soloko ini contohnya. Dahulu tidak ada, Pangrek Soloko ini dari zaman dulu belum ada karena program sosial mengenai lingkungan dan sampah ini belum muncul gitu. Sehingga yang harus disadari juga baik teman-teman semua yang hadir di sini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa yang namanya hidup itu kita harus terus dinamis, harus terus berjalan, harus terus ke depan. Dan juga sama seperti halnya sebuah institusi ataupun organisasi. Harus terus menerus memberikan dan membuat inovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin dulu tidak ada gitu. Itu yang maka dari itu kenapa Keraton Ngayogyakarta selalu mengedepankan dan Ngerso Dalem juga selalu mengingatkan bahwa masyarakat pun harus selalu menjadi subjek dalam kebijakannya. Bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai partner dalam bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau yang mungkin akan ada. Karena ke depan itulah modalnya Jogja. Itulah modal masyarakat Ngayogyakarta itu adalah itu. Modal kebersamaan dan nilai-nilai lokal itu. Mungkin nilai di Panggung Harjo di Kabupaten Bantul ini mirip-mirip dengan kabupaten yang lain. Tapi masing-masing pasti memiliki nilai lokalitas sendiri. Dan ini yang harus kita angkat bersama-sama sehingga salah kalau orang mengira, oh masalah ini hanya bisa diselesaikan ketika ini adalah dari pusat atau dari nasional. Tidak. Menurut saya ini gerakan ini harus terus didorong dan saya harap nanti
Pak Lurah dan dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus mendorong bahwa nilai-nilai lokalitas kita ini harus tetap menjadi modalnya orang Jogja, modalnya baik itu orang Panggung Harjo atau Bantul untuk terus berinovasi ke depan menghadapi masalah ke depan. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dari saya, kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini, tepuk tangan ini. Mas Marel ini, jadi kita harapkan nanti Mas Marel khususnya dan Bebadan ini ya akan menjadi jembatan antara keraton dan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ya untuk mengatasi masalah sampah khususnya maupun masalah lingkungan umumnya. Saya kira ini sangat luar biasa, kita harus apresiasi karena lembaga ini sebelumnya tidak ada dan sekarang ada, ini menunjukkan bahwa satu keinginan politik yang sangat luar biasa dan harus kita hargai ya. Tepuk tangan sekali lagi ini untuk Mas Marel ini. Oke, kita masih punya 2 narasumber ya. Berikutnya ini mungkin salah satu yang tadi disebutkan juga itu adalah menyangkut meskipun kita sadar bahwa gerakan kultural itu penting, nilai lokal itu penting untuk mengatasi masalah sampah khususnya maupun lingkungan umumnya, tetap penting juga apa yang disebut sebagai dukungan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Nah mungkin dalam hal ini Pak Ari Budi Nugroho, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira bagaimana sih sebenarnya kebijakan pemerintah, baik dari segi konsep kebijakannya maupun kira-kira prakteknya gitu. Silahkan Pak Budi, Pak Ari Budi Nugroho ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gusti Marel selaku penghageng Bebadan Pangreksa Loka Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kami hormati Bapak Abdul Gofar, pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Pak Yohanes Wulang, Vice President Deputi Bisnis Pegadaian Area Yogyakarta, yang kami hormati Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh warga di Panggung Harjo Kapanewon Sewon yang kami banggakan. Jadi langsung saja tadi Gusti Marel sudah menyampaikan beberapa hal, kemudian dari Pak Abdul Gofar PWNU menyampaikan sudah. Jadi kami yang pertama mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu Festival Budaya Mataraman. Ya. Terlebih yang didiskusikan pada 1-2 hari ini, kalau tadi kami menyimak itu fokusnya tentang sampah. Jadi ini apresiasi yang sudah diinisiasi oleh Pak Lurah Panggung Harjo beserta jajarannya dan masyarakat Panggung Harjo pada umumnya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau konteks dari sisi pemerintah, bahwasannya permasalahan sampah ini adalah salah satu permasalahan lingkungan yang sangat sekarang itu menjadi sangat sensi begitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat begitu, di mana-mana itu kan sekarang kita bisa menghadapi sampah begitu. Bahkan di depan kita itu nanti akan menjadi sampah semua. Ya mungkin ada minuman jahe begitu. Nah, nanti jahenya itu juga nanti menjadi sampah organik. Kemudian kemasan-kemasan itu nanti juga menjadi sampah. Nah, ini berarti kita harus memandang sampah ini sebagai salah satu yang serius. Betul tadi Gusti Marel menyampaikan bahwa permasalahan sampah ini sekarang menjadi permasalahan tidak hanya masalah ya lokal, bahkan masalah regional, ya, nasional dan juga masalah internasional. Ya. Sampah ini dari tahun ke tahun itu tidak berkurang, ya, volumenya, jumlahnya, dan juga konteks permasalahannya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dulu kita kalau dahar ngeten nggih, itu kan jajan ke warung.
Ya. Sekarang itu mungkin orang jajan tuh mungkin sekarang sudah lebih dari 50% nggak usah keluar rumah. Pakai aplikasi makanan sudah datang ke rumah semua. Yang dulu mungkin sisanya hanya organik dan isah-isah begitu kalau orang Jawa. Sekarang ya sudah kemasannya ada kertas, ada plastik, ada styrofoam dan sebagainya. Nah, kami perlu sampaikan bahwasanya sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat di Bantul ini itu sebagian besar itu tidak melakukan tidak ada proses tindak lanjut ya. Jadi tadi sampah dikumpulkan, diangkut, dibuang ke TPA. Itu sebagian besar masih seperti itu. Nah, sehingga TPA Piungan menjadi penuh begitu. Nah, dengan latar belakang seperti itu sehingga pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mempunyai satu kebijakan strategis terkait dengan permasalahan sampah ini, yaitu Bantul Bersama. Jadi bersama ini mengandung dua makna. Ya, bersama dalam artian konteks bareng-bareng kolaborasi, ya. Kerjasama antar pihak, ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, perguruan tinggi dalam hal ini Nahdlatul Ulama, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, kemudian dengan pemerintah dalam ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian juga swasta termasuk Pegadaian melalui CSR-nya. Ini adalah konteks bersama, kolaborasi bareng-bareng bersama dengan masyarakat. Ya. Nah, makna yang kedua adalah bersih sampah tahun 2025. Nah, bersama itu ya akronim dari bersih sampah tahun 2025. Makna bersih ini tidak berarti kok tidak ada sampah, karena memang kita setiap hari menghasilkan sampah. Tapi sampah itu menjadi terkelola, ya dibuang di tempatnya, diolah dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini, jadi program strategis Bantul Bersama ini ada 3 hal pilarnya. Yang pertama adalah unsur dari masyarakat. Jadi kalau hari ini adalah festival budaya, ya salah satu yang menjadi fokus dari Bantul Bersama ini adalah bagaimana melakukan ya revolusi budaya terkait dengan bagaimana masyarakat itu memandang tentang sampah. Ya. Jadi yang semula sampah itu dihasilkan langsung buang, semula sampah itu tidak bernilai, itu dirubah. Sehingga agar sampah tidak langsung dibuang ke Piungan berarti kan harus merubah yang namanya edukasi, kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah. Sehingga peran masyarakat ini menjadi sangat penting, menjadi sangat sentral. Ya. Jadi sampah itu kalau bisa Bapak Ibu ditahan untuk tidak keluar dari rumah. Ya. Sampah yang anorganik itu nanti langsung dipilah begitu, nanti dikumpulkan. Bisa dijual, kalau mau di bareng-bareng nanti bisa dengan sodako sampah, dengan bank sampah atau yang lainnya. Sehingga nanti sampah tidak dibuang ke Piungan. Kemudian sampah juga menjadi bernilai karena dia menjadi komoditas, ya, menjadi bahan baku untuk produk yang lain. Nah, ini menjadi sangat penting. Yang sampah organik demikian juga diolah. Nah, sehingga perubahan budaya ini menjadi sangat penting dan ini menjadi tugas kita bersama karena merubah budaya ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Sehingga sosialisasi tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, ya, melalui kelurahan, kemudian melalui perguruan tinggi, melalui KKN tematiknya. Ya. Ini menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya Bantul Bersama ini pilar pertama tadi adalah bagaimana melakukan edukasi untuk melakukan perubahan budaya di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana peran para pihak. Jadi istilahnya bersama para pihak ini harus didorong untuk terlibat. Ya. Matur nuwun Gusti Marel. Jadi sudah banyak fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang memanfaatkan tanah kas desa. Jadi Panggung Harjo ini sebagai salah satu kelurahan ya, pionir dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi ini kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya kelurahan. Bahkan matur nuwun juga apresiasi kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta
mulai tahun 2023 ini sudah ada dana keistimewaan yang diperuntukkan untuk pengelolaan sampah. Salah satunya Kelurahan Panggung-Harjo mendapatkan dana keistimewaan. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini memang perlu bareng-bareng, baik dari sisi pemerintah ada kabupaten, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian pusat dan juga kelurahan, dan juga dari perguruan tinggi serta perusahaan, dalam hal ini sebagai contohnya adalah Pegadaian. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan sampah ini, karena memang kalau perubahan perilaku, kemudian perubahan budaya ini butuh waktu yang tidak singkat, ya mungkin bisa bertahun-tahun, sehingga memang secara paralel untuk mengatasi permasalahan ini tetap harus ada peran dari pemerintah untuk membangun fasilitas ataupun sarana prasarana untuk pengelolaan sampah. Ya. Jadi memang sampah kalau dari Bantul saat ini 200 ton Bapak Ibu, 200 ton sampah setiap hari yang dibuang ke TPA Piungan. Kalau dari Kabupaten Sleman, Kota dan Bantul itu dijumlahkan setiap hari dibuang ke TPA Piungan itu hampir 800 ton setiap hari. Ya, kurang lebih 735, 750, bahkan kalau peak season ya. Ya, kalau misalnya libur Idul Fitri, libur akhir masa kayak sekarang ini Pak. Ya sekarang ini mungkin sampah dibuang ke Piungan itu bisa sampai 800 ton per hari. Ini peak season, jadi libur panjang seperti ini karena memang yang menghasilkan sampah tidak hanya dari warga yang tinggal di Jogja, wisatawan yang masuk, jajan, kemudian ya macam-macam ini menghasilkan sampah. Ini 800 ton, Bantul sendiri hampir 200 ton. Sehingga memang tadi yang pertama adalah bagaimana merubah budaya, kemudian peran dari berbagai pihak. Yang ketiga adalah bagaimana peran pemerintah juga. Jadi pemerintah juga tidak hanya memerintahkan, ngongkon gitu ya, tapi pemerintah juga harus nyembadani atau mungkin menginisiasi terkait dengan pengelolaan sampah ini bareng-bareng dengan pihak yang lain. Jadi membangun kalau sekarang tidak TPA lagi Bapak Ibu, tapi adalah TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi sampah itu sekarang tidak hanya dibuang tapi diolah. Sehingga sampah mempunyai nilai, mempunyai manfaat, ya. Sehingga kalau mempunyai nilai, mempunyai manfaat, kita menjadi berminat untuk melakukan pengolahan sampah. Pemerintah sendiri pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ketiga hal ini kalau dilakukan bareng-bareng, saya yakin Bantul Bersama yang menjadi salah satu program strategisnya pemerintah Kabupaten Bantul itu dapat terwujud. Dalam artian bersih bukan tidak ada sampah, tapi sampah terkelola. Baik dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh kelurahan, dan juga dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul. Saya kira demikian ya, yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Budi Nugroho. Ya, tepuk tangan ini juga menarik sekali. Kita dengar tadi bahwa memang pemerintah Bantul khususnya sudah punya komitmen yang jelas bagaimana mengatasi sampah itu. Nanti semoga di tahun-tahun mendatang itu betul-betul komitmen ini bisa dijalankan gitu, sehingga memang dari aspek pemerintah semakin kuat lagi bagaimana pengelolaan sampah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu juga yang unsur yang penting dalam pengelolaan sampah itu kita bagaimana membangun kultur, bagaimana mengembangkan lagi jiwa gotong royong dan lain-lain. Kebetulan di Panggung-Harjo ini ada 2 program yang sedang dikembangkan. Itu pertama itu adalah pesantren emas. Ini pendampingan pesantren ya untuk mengatasi sampah. Emas itu bukan emas ini ya, tapi artinya ekosistem madani atasi sampah. Nah, keren ya, tepuk tangan ini. Pesantren emas. Kalau pesantren yang nggak bisa mengatasi sampah itu berarti pesantren yang bukan emas itu berarti. Nah, yang kedua itu adalah Segoro Lampah. Segoro Lampah itu semangat gotong royong, pilah sampah dari rumah. Nah, ini kegiatan-kegiatan penyadaran ini seperti kita akui tadi tidak mudah, perlu waktu yang lama,
harus sabar dan lain-lain gitu. Nah, dalam hal ini penting sekali juga peran swasta, ya, peran swasta untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang nyata di masyarakat ini. Nah, kebetulan kita punya narasumber yang sekaligus selama ini sangat banyak mendukung kegiatan-kegiatan ini, yaitu Bapak Johannes Wulang. Beliau adalah Vice President PT Pegadaian Area Yogyakarta. Nah, kira-kira kita ingin mendengar nih bagaimana, tentu saja kita ingin komitmen lebih lanjut, lebih jelas karena pentingnya sampah ini. Meskipun kita tahu ya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah ya. Jadi kira-kira sebab banyak orang mengatasi sampah itu malah menghasilkan sampah lagi gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Mungkin Pak Johannes Wulang bisa memberikan komentar atau penjelasan, silahkan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang saya hormati Gusti Maral, yang saya hormati Pak Mokhtar dari UNU, yang saya hormati Pak Budi Nugroho dari Lingkungan Hidup, yang saya hormati Pak Wahyu selaku Kelurahan Panggung Harjo, Pak Ari selaku panitia penyelenggara. Yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini sebagai bentuk komitmen penanganan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang rapi. Tadi sudah banyak diungkapkan baik dari kalangan akademisi, dari Gusti Marel, dari Lingkungan Hidup, banyak sekali program. Tentu untuk menciptakan ini butuh kebersamaan. Tanpa kebersamaan, impian kita untuk menangani sampah, dari masalah sampah menjadi berdaulat sampah, rasanya hanya angan-angan belaka. Sebagai bentuk untuk mensukseskan kegiatan ini, kami dari PT Pegadaian berkomitmen ketika kita melakukan edukasi, ketika kita melakukan literasi, kita mengajak teman-teman untuk memulai dengan memilah sampah, tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi setiap elemen yang tergabung dan bersama-sama melaksanakan kegiatan ini mendapat benefit tambahan. Benefit tambahan sehingga apa? Ini tidak hanya seberdasar kesadaran, tetapi benefit yang bisa didapatkan oleh seluruh elemen yang ikut terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bersih lewat memilah sampah menjadi emas. Ini adalah bentuk keikutsertaan Pegadaian dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Tadi sudah diungkapkan bahwa budaya Jogja ini budaya gotong royong sangat tinggi. Dan gotong royong ini tidak bisa hanya sebatas adanya di lingkungan kelurahan, adanya di lingkungan kabupaten, lingkungan provinsi, tetapi dari ekosistem, dari komunitas, dari rumah tangga, bahkan dari lingkungan-lingkungan pendidikan, tadi dari pesantren juga kita libatkan. Tujuannya apa? Biarlah ini menjadi habit, menjadi budaya yang tumbuh dari usia anak-anak kita sampai dengan kita-kita ini yang sudah usia lanjut. Sehingga apa? Harapan menjadi sampah yang berdaulat di tahun 2025 ini bisa kecapai. Dan ini Pegadaian sangat-sangat mendukung kegiatan seperti ini, sehingga kerjasama dengan Kelurahan Panggung Harjo sebagai pilot project yang telah merintis, yang telah memberikan karya, yang telah membuktikan bahwa penanganan sampah ini sudah berjalan bagus. Ini terus kami dukung. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas launching hari ini, tetapi ini terus berlanjut dan menjadi pilot project yang ada di salah satu kelurahan yang ada di Indonesia. Ini harapan kami dari Pegadaian. Dari BOD tentu ini mensupport sehingga mimpi kita bersama menjadi
lingkungan yang bersih dan berdaulat sampah ini terrealisasi dalam tahun 2025, tentu tadi dengan beberapa komitmen yang sudah dibuat lewat FGD yang sudah dijalankan tadi pagi sampai dengan sore. Ini merupakan kesepakatan yang luar biasa yang sudah menandakan bahwa komitmen ini lahir dari seluruh komponen, dari seluruh pemegang kepentingan yang ada dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini terus memberikan manfaat bagi lingkungan dan Pegadaian siap untuk selalu hadir bersama-sama dalam menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus memberikan benefit terhadap siapapun yang terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih ini. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan ini untuk Pak Johanis Pulang dan dari PT Pegadaian. Nanti kita harapkan dukungannya terus ya Pak ya, termasuk terhadap beberapa program pendampingan ya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin meminta pendapat atau masukan pertanyaan dari hadirin, atau saya juga ingin bertanya kepada para narasumber kita lagi ini, tapi saya kira ini waktunya memang tidak terlalu kondusif ya. Jadi karena ini juga spesial event dari Jagongan Selapanan, nanti kalau Jagongan Selapanan yang akan datang baru nanti kita bisa bertanya, kita bisa komentar lebih banyak lagi. Tapi untuk yang sekarang memang kita cukupkan sampai di sini. Tapi tadi luar biasa sekali dari Pak Abdul Ghaffar dari Universitas Nahdlatul Ulama, dari Mas Marel tadi ya dari Keraton, kita juga banyak sekali dapat wawasan bagaimana komitmen Keraton untuk mengatasi masalah sampah khususnya maupun lingkungan. Juga tadi dari Pak Ari Budi Nugroho bagaimana Bantul itu sudah punya program yang namanya Bantul Bersama, serta yang terakhir tadi juga tidak kalah pentingnya bagaimana dukungan swasta dalam hal ini PT Pegadaian gitu. Nah, mari kita tepuk tangan semua kepada para ini, semoga apa yang telah dikemukakan tadi betul-betul menjadi satu komitmen kita bersama untuk saling bekerja sama, untuk saling gotong royong, untuk saling mendukung dari lingkungan keluarga sampai ke tingkat yang lebih luas masyarakat, dari hilir, dari hulu ke hilir, dan semua unsur-unsur untuk terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah tidak hanya sekedar dibuang, tapi betul-betul dipilah, diproses, dan betul-betul menjadi yang semula sampah itu seperti kemudian menjadi anugerah buat kita semua. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ini kita akan sedikit ada acara yaitu peluncuran tadi beberapa program yang saya sebutkan. Pertama itu adalah Jagongan Selapanan yang nanti akan dilanjutkan 6 bulan ke depan. Ini yang spesial event yang pertama. Kemudian yang kedua adalah program pesantren emas. Ya, kemudian yang ketiga adalah program Segoro Lampah. Nah, ini nanti peluncurannya kita akan memotong tumpeng. Karena itu para narasumber tetap di depan ya. Mohon kami minta dengan hormat Pak Lurah, Pak Wahyudi Anggoro untuk maju ke depan. Tepuk tangan nih untuk Pak Lurah, ini luar biasa sekali. Silahkan, ini jadi nanti mungkin Pak Lurah akan memotong tumpeng, nanti mungkin akan diserahkan yang pertama ke Gusti Marel ya, sebagai wujud kerjasama antara keraton, sebagai wujud gerakan kultural mengatasi masalah sampah khususnya maupun masalah lingkungan umumnya, juga sebagai wujud dukungan rakyat terhadap keraton di satu pihak untuk kegiatan-kegiatan lingkungan ini, dan juga dukungan keraton kepada masyarakat ya. Kemudian nanti yang kedua nanti ya dari Gusti Marel ke Pegadaian untuk melambangkan wujud dukungan swasta, kemudian juga kepada
Pak Adi Pak Ari Budi Nugroho sebagai pemerintah dan juga dari masyarakat nanti UNU ya. Tapi sebelum kita memotong mungkin Pak Lurah perlu memberikan mungkin satu menitan atau 2 menitan kata-kata dulu sebelum kita memotong, silahkan Pak. Ji, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian ingkang kita hormati, jadi malam hari ini kita pengen mendaulat Gusti Marel untuk menjadi pihak yang paling terdepan untuk mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah. Menjadi pihak yang kemudian mendorong masyarakat untuk kembali gotong royong menyelesaikan persoalan sampah. Karena dalam konteks sampah kita hampir tidak punya pilihan lain kecuali berubah perilakunya. Nah, perubahan perilaku itu yang pengen kita dorong melalui berbagai macam program, dari mulai Segoro Lampah, semangat gotong royong pilah sampah dari rumah. Secanggih apapun teknologi yang digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan sampah, prinsip dasarnya hanya satu. Prinsip dasarnya adalah memilah sesuatu yang bisa kita lakukan sejak dari rumah tangga. Nah, semangat gotong royong inilah yang kemudian akan kita terus gelurakan, dan kami memohon dengan hormat Gusti Marel menjadi pihak yang paling di depan untuk kemudian mendorong perubahan perilaku bagi masyarakat Yogyakarta, untuk kemudian menjadi penanda kekhasan Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta. Kita menyelesaikan sampah tidak menggunakan pendekatan teknologi tingkat tinggi, tetapi bagaimana menggerakkan keberdayaan sosial, sumber daya budaya yang kita miliki, yaitu gotong royong. Sekaligus hari ini juga kita ingin mendorong pesantren sebagai subkultur, di mana kemudian ada puluhan ribu santri yang kemudian kita berharap mereka lah menjadi agen-agen perubahan, tidak hanya di pesantren tetapi juga di masyarakatnya. Ada sekitar 12 pesantren yang hari ini terlibat, dan kita berharap PT Pegadaian juga akan membersamai program itu untuk kemudian dieskalasi secara nasional sehingga ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia itu menjadi motor penggerak mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah. Kinten-kinten ngoten niku Yai Hairul Salim yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehingga nanti mohon berkenan Gusti Marel untuk menerima tumpeng, selanjutnya nanti diberikan secara bergilir kepada Pegadaian nanti ke Pak Abdul Ghaffar, terus kemudian juga ke Pak Ari gitu, sebagai wujud kolaborasi antara semua pihak untuk bersama-sama gotong royong menyelesaikan persoalan sampah yang hari ini menjadi persoalan kita bersama. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin kita semua berdiri ya. Ya, silakan. Mungkin kita ke sini. Ya, wah ini kepalanya Ingkung yang swag. Wah, mari kita beri tepuk tangan. Ya, silakan Gusti Marel kalau mau memberikan sedikit komentar sebelum diserahkan ke lain, silakan. Mas aja, gak usah Gusti. Ya. Saya tadi bilang manggilnya Mas aja. Sudah dikasih tahu tadi, tapi lupa. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Bapak, Pak Lurah dan teman-teman seluruh warga dari Panggung-Harjo dan juga Bantul. Saya merasa sangat terhormat sekali, saya senang sekali di daulat ini, dan semoga ini menjadi langkah awal konkret untuk kita kembali menyadari bahwa sampah adalah masalah kita bersama, sehingga kita harus bergerak dan merubah mindset kita dalam membuang sampah dan mengelola sampah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Mataraman juga. Semoga sukses selalu ke depannya dan juga selalu menjadi hub untuk masyarakat berkumpul dan berdiskusi. Jadi terima kasih banyak. Mungkin diserahkan ke ini ya, atau ya silakan ke stafet. Ke ini ke Pak Ghaffar dari UNU. Ya. Silakan Pak Ghaffar, serahkan ke Pak Johannes Wulang. Dan terakhir kepada Pak Ari Budi Nugroho. Ya, mari kita berfoto bareng dulu.
agak ke tengah sedikit. Mas, kita ke tengah dulu, berfoto agak ke tengah ya. Ya, agak ke tengah. Ya. Yang moto mana yang moto ini? Kami berdiri enggak di foto? Si Marel di tengah ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih kepada Mas Marel, terima kasih kepada Pak Ari Budi Nugroho, kepada Pak Johanis Pulang, dan kepada Pak Abdul Ghaffar. Demikian saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara Jagoan Selapanan kita dengan spesial event malam ini sudah selesai, dan semoga apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan nanti dijebahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita bicarakan tadi bukan sekedar omong-omong, bukan sekedar gagah-gagahan, tapi memang benar-benar itulah yang kita inginkan.